pertama kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu berlangsung sekitar 28 hari, tapi bisa beda-beda tiap orangnya. Siklus ini terdiri dari beberapa fase. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, fase menstruasi, hari pertama sampai hari ke-7. Di fase ini, dinding rahim atau endometrium meluruh dan keluar dari tubuh lewat vagina sebagai darah menstruasi. Hal ini terjadi karena kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Biasanya di fase ini juga muncul nyeri perut, karena adanya zat bernama prostaglandin yang bikin otot rahim berkontraksi. Yang kedua ada fase folikuler, hari ke-8 sampai hari ke-14. Nah, setelah menstruasi selesai, tubuh mulai bersiap untuk ovulasi. Hormon FSH, follicle stimulating hormone, akan merangsang folikel-folikel di ovarium untuk tumbuh. Folikel ini akan menghasilkan estrogen dan hormon ini bikin endometrium menebal lagi. Sebagai persiapan kalau nanti terjadi kehamilan, biasanya hanya satu folikel dominan yang akan matang sempurna. Fase ovulasi sekitar hari ke-14. Disinilah terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ini terjadi karena ada lonjakan hormon LH, yaitu luteinizing hormone, yang disebut LH-surge. Setelah lepas, sel telur menuju ke tuba Fallopi. Dan ini adalah fase paling subur dalam siklus menstruasi. Kalau mau program hamil, ini waktu terbaiknya. Fase luteal, hari 15 sampai 28. Setelah ovulasi, folikel yang sudah pecah berubah jadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang menjaga dinding rahim tetap tebal. Kalau terjadi fertilisasi, maka korpus luteum tetap aktif untuk mendukung kehamilan. Tapi kalau tidak dibuahi, korpus luteum akan menyusut, hormon menurun, dan kita akan kembali ke fase menstruasi. Fertilisasi pembuahan. Nah, sekarang kita masuk ke proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi, bukan di rahimnya. Di sini sperma bertemu dengan sel telur dan membentuk zigot. Zigot ini nanti akan membelah-belah jadi embrio, lalu menempel di dinding rahim. Implantasi, kalau berhasil menempel, maka terbentuklah kehamilan. Gametogenesis, pembentukan sel kelamin. Sekarang kita bahas proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Ada dua jenis, yang pertama spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kita akan menjelaskan tentang spermatogenesis di testis pria. Spermatogenesis terjadi di testis dan menghasilkan sel sperma. Dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid, melakukan mitosis jadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Lalu, meiosis 1, jadi spermatosit sekunder yang sudah berubah menjadi haploid. Meiosis 2, jadi spermatid yang bersifat haploid. Terakhir, spermatid mengalami pematangan spermiogenesis, jadi spermatozoa, yaitu sel sperma yang siap membuahi. Proses ini dibantu oleh sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Dan yang kedua, hormon FSH dan LH juga berperan penting. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum dalam ovarium wanita. Proses ini melibatkan beberapa tahap penting, diantaranya ada oogonium, merupakan sel germinal yang terdapat di ovarium. Melalui proses mitosis, oogonium berkembang menjadi oosit primer, lalu ke oosit primer. Oosit primer merupakan sel ini mulai menjalani meiosis, tetapi terhenti di fase profase 1 hingga masa pubertas. Pada saat ovulasi, oosit primer akan melanjutkan meiosis dan membentuk oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder mengalami pembelahan kedua atau meiosis 2 hanya jika terjadi fertilisasi menghasilkan ovum dan badan polar. Badan polar ialah sel kecil yang dihasilkan selama pembelahan meiosis yang tidak berfungsi sebagai sel telur. Fase-fase oogenesis ialah fase fetal. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan terhenti di profase 1. Lalu fase pubertas. Setiap bulan pada siklus menstruasi, beberapa oosit primer mulai melanjutkan perkembangan. Oosit sekunder terbentuk saat ovulasi. Lalu fertilization atau pembuahan. Meiosis 2 hanya terjadi jika oosit sekunder dibuahi oleh spermatozoa. Pentingnya oogenesis ialah
Oogenesis menghasilkan satu ovum dan 3 badan polar dari satu oogonium, penting untuk reproduksi dan mewariskan gen. Faktor yang mempengaruhi oogenesis adalah hormon seperti FSH dan LH, kesehatan reproduksi, usia, dan faktor lingkungan. Oogenesis adalah bagian integral dari reproduksi seksual pada manusia, menjamin kelangsungan hidup spesies melalui generasi berikutnya.